Kita bersyukur karena Tuhan senantiasa melihara hidup kita. Amin, saudara. Amin. Dia yang berkuasa, Dia yang berdaulat atas setiap hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan kita, atas bisnis kita, bahkan atas negara kita. Dia yang berdaulat dan berkuasa. Saya bersyukur Tuhan bahwa Engkau naik ke surga dan Kau tidak membiarkan kami sendiri Tuhan. Kau berikan Roh yang kudus atas kami Tuhan, memimpin kami, menuntun kami Tuhan, bahkan menghibur kami Tuhan di saat kami beri kekuatan, pertolongan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun musim hidup kami Tuhan, bahwa Kau ada bersama dengan kami. Kami tak pernah sendiri, sebab firman-Mu berkata, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan Engkau, sekali-kali aku tidak membiarkan Engkau berjalan sendiri. Bawa terus hati kami Tuhan, mata kami memandang Engkau. Jangan biarkan dunia ini Tuhan mengalihkan pandangan kami kepada Engkau. Jangan biarkan masalah hidup kami Tuhan membawa kami jauh daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kau ada bersamaku Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ya Tuhan, kami percaya Kau hadir selalu dalam hidup kami. Engkau ada bersamaku
di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Dipercaya Tuhan, pernah kamu ada rasa itu oleh karena darah-Mu yang kudus yang telah bercurah bagiku, menguduskan oleh diri. Biarlah Kau yang bertindak tolong yang jemaat-Mu yang hadir dalam malam mereka, dalam jeripah yang mereka Tuhan, dalam pergumulan mereka Tuhan, jauh setiap doa mereka Tuhan, anugerah-Mu yang besar mereka dalam kehidupan kami. Dari jemaat Kau nyatakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Kami mau melayani apapun yang terjadi di kehidupan kami. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar
Terima kasih buat pertolongan, terima kasih buat kekuatanmu, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Bapa, Kau yang bersama dengan kami, di dalam kami kuat, di dalam kami tenang. Haleluya, dalam kekuatanmu, dalam perlindunganmu kami aman. Haleluya, glory, kami menyembahmu, kami memujimu, Allah yang hidup, Allah yang bertata, Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Yesus Kristus Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, dalam hadirat-Mu, tenanglah jiwa kami. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru. Di dalam hadirat-Mu Kau mendengar setiap doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Bersama-Mu Bapa, kami mau melewati. Bersama-Mu Bapa. Mari saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita kasihankan hati kita untuk diajar, untuk dipimpin dalam kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba. Biarlah pertolongan Tuhan di atas kita. Dalam perkataan yang tersenyum dalam diri. Engkau yang bertindak,
Terima kasih Bapa, terima kasih. Kembali lagi pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama di tempat ini Tuhan. Kami menantikan Tuhan diperlengkapi oleh Engkau Tuhan dengan kuasa urapan, wibawa dan otoritas Tuhan ada atas kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Kau nyatakan segala kuasa dan kemuliaan dalam setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh melangkah maju, kami boleh bergerak maju Tuhan, untuk menjangkau dunia ini Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih bagi kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, perlengkapi kami Tuhan, urapi kami, pakai kami dengan heran, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Sembunyikan kami di balik kemuliaan. Biarlah bukan kemuliaan kami yang nyata, tapi kemuliaan Allah yang turun di tengah-tengah kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini pun Tuhan, berkati kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Hamba bawa dalam tangan kasih-Mu Bapa. Engkau sembunyikan hamba di balik kemuliaan-Mu. Jadikan hamba juru bicara Allah yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dan remata bagi kami, menjadi firman yang hidup di dalam setiap kami, dan juga memberikan kekuatan baru, memberikan semangat baru, membakar hati kami, membuat roh kami terus menyala-nyala di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga kami tetap ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya. Kami larang untuk bermanifestasi di tempat ini. Biarlah kuasa Allah bermanifestasi di tempat ini, dan kami dipenuhi dengan urapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Shalom, mari silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati, dan melakukannya dalam ketekunan, dengan tekun mengerjakan firman itu hari demi hari. Kalau kita perhatikan
baik-baik di sini. Siapa yang tidak rindu punya kuasa dalam hidup? Banyak orang mencari kuasa. Mereka bisa mengorbankan apa saja. Ya, mereka bisa dihormati. Mereka mau pingin jadi begini, jadi begitu. Ya, mereka mencari dengan berbagai macam cara. Tetapi firman Tuhan berkata pada pagi hari ini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau apa? Roh Kudus turun atas kamu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita mempunyai power yang luar biasa. Power yang luar biasa. Kenapa? Coba kita perhatikan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Di situ dikatakan begini, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, ketika di sini apa yang mereka kerjakan, apa yang murid-murid kerjakan, mereka menantikan janji Tuhan itu digenapi. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, sebelum dia naik ke surga, dia berpesan kepada mereka, jangan meninggalkan Yerusalem. Apa yang harus mereka kerjakan di sana? Mereka berkumpul, berdoa, memecahkan roti bersama-sama. Mereka dengan sehati. Dikatakan di situ, mereka dengan sehati. Coba kita perhatikan. Ya, ayat 12, Kisah 1 ayat 12. Di situ dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Ya, ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Berarti apa? Mereka menantikan janji Tuhan dengan doa. Ya, mereka ada berkumpul dalam persekutuan, menantikan dengan setia. Ya, kalau kita perhatikan hari-hari ini, kita mendengar banyak berita di mana-mana. Banyak orang mencari power, mencari kuasa. Ya, mencari kuasa supaya bisa berkuasa. Tetapi ada satu yang luar biasa. Kalau kita perhatikan baik-baik, ketika kita diperlengkapi dengan urapan, dengan Roh Kudus, kita punya power yang luar biasa. Di situ dikatakan bahwa mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Apa masih berlaku sampai pada hari ini? Masih, sudah. Ya, masih berlaku sampai pada hari ini. Karena apa? Itu yang dijanjikan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia menjanjikan penghilang. Ya, dia yang ada bersama-sama dengan kita. Ya, sampai selama-lamanya. Dan itu dijanjikan untuk siapa? Untuk kita, orang percaya. Dia tidak menjanjikan orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi dia menjanjikan kepada kita semua yang percaya, semua orang yang percaya. Berapa banyak yang percaya di sini? Semua kita percaya. Amin. Dan saya percaya bahwa kalau kita bertekun, tidak ada yang mustahil. Kita datang kepada Tuhan dengan lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan.
Dan saya percaya kuasa itu, power yang luar biasa itu akan memenuhi dalam hidup kita. Untuk apa? Kita akan pakai untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk gagah-gagah, bukan untuk semena-mena, tetapi power yang kita pakai hanya untuk kemuliaan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang mati dibangkitkan, dan itu digunakan untuk hal itu. Setan-setan kita usir dalam nama Yesus. Tanpa kuasa kita nggak bisa melawan itu. Ya, karena apa? Janji itu diberikan kepada siapa? Kepada kita yang menerima janji itu, ahli waris. Kenapa? Yang menjadi ahli waris bukan orang di luar sana, bukan pembantu, tetapi anak yang menjadi ahli waris. Siapa anak? Orang yang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memberi diri untuk dibaptis. Nah, firman Allah berkata dalam Matius 28, coba kita lihat dulu. Dalam Matius 28, di situ dikatakan, Matius 28, ya. Coba kita perhatikan ayat mulai dari ayat 18. Di situ dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di situ dikatakan apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita. Dan di sini dikatakan, Dia bilang pergi, untuk power dan atau kuasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita pergi menjadikan semua bangsa murid. Berarti apa? Ada tanggung jawab yang besar, ada amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita setelah kita menjadi anak Tuhan. Berarti apa? Tanggung jawab itu bukan hanya kepada pendeta, tanggung jawab itu bukan kepada hamba-hamba Tuhan, tetapi tanggung jawab itu kepada kita semua. Amin. Jadi dimanapun kita berada, dalam profesi apapun juga kita ada, itu merupakan tanggung jawab kita. Kita bisa bersaksi, kita bisa menginjil, mungkin dengan cara kita yang sederhana, tetapi itu menjadi berkat yang besar buat orang di luar sana. Amin. Orang yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Tuhan memberikan kita sesuatu, yaitu power yang luar biasa. Roh Kudus yang dijanjikan pada kita itu, kita akan terima, kita akan dipenuhi, dan kita akan pergi dan menjadikan seluruh bangsa murid Tuhan. Dan itu yang Tuhan rindukan terjadi dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, ada tanggung jawab yang besar buat kita semua. Ya, kalau dalam profesi kita, apapun profesi yang kita kerjakan, mungkin kita bisa menceritakan betapa baiknya kita membagi kesaksian, kita membagi berkat. Kita sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Mungkin di mata kita itu kecil, tetapi di mata orang yang membutuhkan itu sangat besar. Amin. Sangat besar. Karena apa? Dia merasa ditolong, dia merasa didorong dengan luar biasa, dia merasa dikuatkan, diteguhkan,
sehingga dia mulai melangkah kembali bersama dengan Tuhan. Dia mulai berjalan kembali bersama dengan Tuhan. Mungkin ada yang patah semangat, yang mulai letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan mau supaya apa? Mungkin dengan kita hadir di tengah-tengah mereka, itu menjadi kekuatan buat mereka. Amin. Nah, mau jadi berkat buat saudara kita, mau jadi berkat buat keluarga kita. Di situ dikatakan mulai dari mana? Mulai dari mana dikatakan? Dari Yerusalem, menjadi saksi di Yerusalem. Berarti apa? Dalam keluarga kita. Terus di keluarga, mulai tetangga kiri kanan, mulai satu kota, ya, tempat kita berdiam. Habis itu sampai ke ujung bumi. Berarti apa? Tuhan mau mulai dari dalam keluarga kita. Kita mau satu hati, sama-sama mengiring Tuhan, dan itu luar biasa. Ya, mau satu hati. Di sini dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Dan sampai hari ini kita semua yang ada di sini, bahkan sampai di pelosok-pelosok negeri, semua orang mengenal Tuhan. Banyak orang belum mengenal Tuhan, tapi masih banyak orang tidak mengenal Tuhan, yang masih mengeraskan hati dan segala macam. Ya, tapi kalau firman Allah berkata bahwa kalau Injil itu semua orang sudah dengar, berarti waktunya Tuhan akan datang. Ya, Tuhan akan datang karena semua orang sudah mengenal. Sampai di ujung-ujung bumi semua orang sudah kenal Tuhan, sudah mendengarkan Injil. Tinggal keputusan ada di tangan kita. Maukah kita mengikut Tuhan atau mau kita tidak mau mengikut Tuhan? Kembali hanya pada situ. Kalau keputusan kita mau ikut Tuhan, kita menjadi anak Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau ikut Tuhan pun, itu bukan, Tuhan tidak memaksa. Kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita, itu yang harus kita kerjakan. Nah, kita kerjakan. Kita mau memilih hal yang baik atau kita memilih hal yang tidak baik. Nah, oleh sebab itu kalau kita perhatikan baik-baik di sini, Tuhan berjanji kepada kita untuk apa? Supaya kita diperlengkapi. Ketika kita diperlengkapi, kita akan menjadi saksi dimanapun kita berada, dalam pekerjaan, dalam profesi kita, dalam pelayanan kita, ya, di mana saja kita ada, kita menjadi berkat. Mungkin orang lihat dari kehidupan kita, orang lihat dari hal-hal yang sepele dari hidup kita, mereka akan bertobat, dan itu akan terjadi. Nah, oleh sebab itu kalau kita perhatikan di sini, Tuhan mau. Nah, ayat 20 itu dikatakan, Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Melatih, ya, yang sudah jadi anak Tuhan kita dilatih. Ya, kita ada dalam ibadah begini, kita dilatih, diperlengkapi setiap kali kita ada dalam ibadah. Ya, kita mendengarkan firman, kita dikuatkan, kita diteguhkan. Karena kita diajar. Nah, oleh sebab itu, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, sehingga apa? Kita menjadi kuat. Ketika kita menghadapi masalah, kita nggak tahu mau lari kemana. Ya, firman Tuhan bilang, mari padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan kelegaan. Kita mengalami tekanan yang hebat, tekanan yang berat dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam usaha kita, dalam profesi kita. Lari sama Tuhan, datang sama Tuhan. Ketika kita datang, kita membawa setiap pergumulan kita, Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan damai sejahtera.
Tuhan akan memberikan sukacita Tuhan itu mengalir dan melimpah dalam setiap kita. Nah, dan kita kembali pada firman Tuhan kita pada ayat tadi, di mana banyak orang merindukan, bahkan banyak orang mencari, naik ke atas gunung dan mulai mencari power, mencari kuasa, sehingga dia bisa menunjukkan pada dunia bahwa dia hebat. Ya, itu yang banyak orang cari. Banyak orang mulai mencari kekayaan. Kemana mereka pergi? Ada yang ke dasar laut, ada yang ke atas gunung, ada yang kemana lagi. Macam-macam. Ada yang bertapa di segala tempat. Nah, tapi kan itu hal yang kalau kita perhatikan baik-baik, mereka mencari sesuatu yang di luar Tuhan. Padahal firman Tuhan jelas katakan pada kita pada pagi hari ini, ketika kita mencari, kita datang sama Tuhan. Ya, kita datang sama Tuhan. Di situ dikatakan dalam Kisah 1 tadi dibilang apa? Mereka menanti-nantikan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka apa? Masuk. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Berarti apa? Mereka mulai berkumpul bersama-sama. Ada berapa banyak? Kalau kita baca selanjutnya, ada 120 orang murid yang berkumpul. Mereka ada di atas loteng dan mereka mulai berdoa, menantikan janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan mereka, sehingga amanat agung itu tanpa urapan mereka tidak punya power, mereka tidak punya kuasa untuk bersaksi. Mereka harus diperlengkapi. Ketika mereka diperlengkapi, mereka pergi. Saudara bisa baca terus pembacaan Kisah Rasul, bagaimana ketika mereka pergi banyak hal yang mereka kerjakan. Ya, banyak perkara yang mereka kerjakan, hal yang tidak mungkin bagi manusia dikerjakan, mungkin bagi Allah. Amin. Nah, oleh sebab itu, berapa banyak kita merindukan urapan Tuhan, berapa banyak kita merindukan kuasa Tuhan ada dalam hidup kita. Saya rasa kita semua butuh, kita semua perlu Tuhan, kita semua butuh power yang dari Tuhan, dari Roh Kudus turun atas kita semua. Nah, oleh sebab itu, minggu depan kita dalam ibadah pencurahan Roh Kudus. Mari kita sama-sama, waktu yang ada kita persiapkan diri baik-baik. Ambil waktu setiap hari 1 jam kita dengan Tuhan. Kita berdoa, minta kita dipenuhi dengan urapan Roh Kudus. Ketika kita ada di sini, kita akan menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saya percaya, berapa banyak kerinduan kita untuk dipenuhi, kita akan dipenuhi. Firman Allah berkata, orang yang lapar dan haus, dia akan dikenyangkan, dia akan dipulihkan. Lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Berarti apa? Di rumah bukan hanya kita berdoa, tetapi kita mulai baca firman Tuhan, mulai mendekatkan diri dengan Tuhan. Punya waktu, mari kita ambil waktu itu, kita pakai setiap saat kita mulai belajar firman Tuhan. Mengerti dan tidak mengerti, baca saja. Nanti Roh Kudus akan mengajarkan itu kepada kita, sehingga kita menjadi mengerti, kita menjadi memahami. Amin. Nah, Roh Kudus itu yang akan menerangi
Dia menjadi guru yang baik buat kita. Dia yang mengajarkan kita supaya apa? Untuk melakukan segala hal yang baik. Jadi kalau kita diperlengkapi dengan Roh Kudus, nah kita akan mempunyai sesuatu yang luar biasa, mempunyai power yang luar biasa. Nah, power itu bukan kita pakai untuk gagah-gagahan, tetapi power itu kita akan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Berapa banyak yang rindu untuk diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Semua kita pasti merindukan hal itu terjadi dalam hidup kita. Jangan berkata bahwa itu tidak mungkin terjadi dalam hidup kita. Saya tidak pernah melihat hal itu. Ya, kalau kita membatasi diri kita, itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang tersingkir. Kita bukan orang-orang yang tersingkir atau mengundurkan diri, tetapi kita adalah anak-anak Tuhan yang terus bergerak maju bersama dengan Tuhan. Amin. Kita terus maju bergerak bersama dengan Tuhan. Kita maju selangkah demi selangkah. Saudara lihat bagaimana bayi bertumbuh. Ketika dia dilahirkan, dia mulai pelan-pelan dia mulai bertumbuh menjadi dewasa. Awal dia mulai merangkak terus dia mulai berdiri mulai dia berjalan selangkah dua langkah, terus dia mulai berlari. Kakinya semakin kuat, dia semakin berlari. Pertumbuhan iman kita juga demikian. Ya, semakin hari kita semakin dikuatkan, semakin hari kita semakin diteguhkan. Semakin kita berdoa, semakin kita baca firman, semakin kita ada dalam persekutuan, dalam pujian dan penyembahan dengan Tuhan. Saya rasa itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita bergerak maju bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, ini kalau kita lakukan setiap hari kita kerjakan, kita akan lihat perkara-perkara besar terjadi dalam hidup kita. Sukacita dan damai sejahtera itu akan tinggal dalam hati kita. Berapa banyak orang mencari sukacita itu? Ya, banyak orang mencari sukacita, bekerja kalau punya duit banyak, merasa bahwa dia memiliki sukacita. Itu belum tentu. Sukacita itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ke gunung tinggi ku naik mencari damai, ke lembah curam ku turut-turut mencari damai. Namun apa? Damai kita dapat di sana? Damai itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, oleh sebab itu, mari hari-hari ini, waktu yang masih ada, kita pakai, kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan diri kita untuk menerima sesuatu yang besar dari Tuhan. Masing-masing kita dengan porsi kita, Tuhan tahu kemampuan kita. Mungkin saya tidak bisa menjadi worship leader. Mungkin saya tidak bisa jadi singer. Kita bisa jadi apa saja. Mungkin kita hanya bisa jadi ibu rumah tangga. Ya, mungkin kita hanya bisa jadi, kalau saya nyanyi pasti false. Saya tidak bisa khotbah, saya tidak bisa ini dan segala macam. Bukan itu. Tuhan lihat kemampuan kita. Awal-awal saya mulai ikut Tuhan, saya orang hanya ada di belakang layar, tidak ingin tampil. Karena apa? Begitu saya berdiri di depan begini, itu udah kaki udah gemetar, ya, keringat udah besar-besar jatuh. Saya nggak tahu, tetapi ketika kita mulai terus dengan Tuhan, memaksakan untuk bergerak terus maju, akhirnya ketakutan itu lenyap. Kita bisa berdiri hari ini di sini, itu hanya karena Tuhan. Amin. Itu hanya karena Tuhan. Nah, oleh sebab itu bukan hanya saya, kita semua pasti mampu, kita semua pasti bisa.
Karena apa? Apa yang Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan porsi kita, sesuai dengan kemampuan kita. Semakin hari kita akan ditambahkan, semakin hari kita akan diperlengkapi, terus menerus kita akan diperlengkapi sampai seperti apa yang Tuhan mau, menuju kepada apa? Kesempurnaan. Sampai Tuhan datang, kita ada bersama dengan Tuhan. Itu yang terjadi, yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Terus menerus kita mengerjakan. Ya, jangan kecut dan tawar hati. Firman Tuhan dalam Yosua katakan, jangan kecut dan tawar hati, tetapi berdiri teguh di hadapan Tuhan. Ya, Yosua begitu kecut. Yosua begitu awal dia disuruh untuk apa? Maju. Coba kita lihat dalam Yosua. Kitab Yosua. Yosua pasal 1 mulai dari ayat yang pertama. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hamba Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun, dari gunung Lebanon dan gunung Lebanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Saudara perhatikan baik-baik, tanggung jawab yang Yosua terima itu berat. Ya, Musa telah meninggal. Selama Musa masih ada, Yosua ada di samping Musa. Ya, dia menjadi pelayan Musa. Dia menjadi sekretarisnya Musa. Ya, dia ada di samping Musa. Kemanapun Musa pergi, dia ada bersama-sama. Dia tidak pernah meninggalkan. Tapi ketika Musa mati, Tuhan memilih Yosua untuk apa? Untuk pekerjaan yang besar, untuk tanggung jawab yang besar. Apa yang terjadi dengan Yosua? Tuhan tahu. Yosua kecut dan tawar hati. Karena apa? Menghadapi bangsa yang tegar tengkuk, bukan orang yang penurut semua. Ya, ini bangsa Israel ini bukan orang yang penurut, orang yang tegar tengkuk, mau-maunya, sedikit-sedikit bersungut-sungut, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit begini dan begitu, dan mulai melawan Tuhan. Nah, di sini dikatakan apa? Ayat 6 tadi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpan ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu apa? Siang dan apa? Malam, sehingga di situ dibilang apa? Siang dan malam, supaya engkau bertindak
bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mau perjalanan hidup kita, mau perjalanan bisnis kita, mari utamakan Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan kerjakanlah itu dalam setiap kehidupan kita. Apapun kerjaan kita, apapun kerjaan kita, apapun usaha kita, apapun yang kita lakukan, pasti akan berhasil. Karena apa? Kita menyertakan Tuhan dalam segala rancangan kita. Nah, ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bayangkan Tuhan bicara 3 kali kepada Yosua. Ya, Tuhan hanya untuk menguatkan Yosua. 3 kali dia bicara kepada Yosua, tapi Yosua masih kecut dan tawar hati. Dia tidak pede, dia tidak percaya diri. Kenapa? Ada tanggung jawab yang besar yang diberikan kepada dia sebagai seorang pemimpin menggantikan Musa. Dan itu tidak mudah buat Yosua. Dia tidak percaya diri. Ketika kita diberikan tanggung jawab yang besar, awalnya kita merasa bahwa kita tidak layak. Tetapi itu yang Tuhan percayakan pada kita. Tuhan mau kita ambil itu dan kita mulai melangkah. Ya, pakai itu. Kita mulai berjalan. Apapun tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, baik dalam rumah tangga, baik dalam bisnis, baik dalam segala hal, mari kita kerjakan ini. Karena Tuhan menempatkan kita di sana. Tuhan taruh kita di sana untuk satu tanggung jawab yang mulia. Amin. Nah, oleh sebab itu, Yosua 3 kali Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Tetapi tetap aja, ya kita manusia, tetap aja kita kecut dan kita tawar hati. Karena apa? Ini sesuatu yang besar, musuh di depan yang begitu luar biasa. Dia harus merebut kota-kota yang ada supaya baru dia masuk ke tanah yang Tuhan janjikan, tanah perjanjian. Dia harus menghadapi, membawa umat Tuhan menghadapi itu. Tetapi ketika dia mulai pakai power, dia bisa, dia mampu, dan dia mulai, hatinya mulai teguh, hatinya mulai kuat. Dia tidak bimbang, dia tidak ragu, dia percaya bahwa Tuhan menyertai. Padahal Tuhan sudah bicara 3 kali sama dia, Tuhan bicara jelas sama dia, tetapi masih juga tidak percaya. Tetapi ketika dia mulai melangkah, memimpin umat itu untuk melangkah, dia melihat Tuhan bela dia. Ya, air laut itu terbelah, dan di situ dia percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan dia. Padahal dia sudah melihat begitu banyak mujizat terjadi di sekelilingnya, di antara bangsa Israel ini. Dia sudah melihat, ya, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kenapa dia ada bersama-sama dengan Musa? Mujizat demi mujizat terjadi. Tapi ketika kita diberikan tanggung jawab yang besar Tuhan, kita mulai kecut dan tawar hati. Nah, ini yang sering terjadi kita alami. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini jangan kecut dan tawar hati. Mari kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hidup kita. Ada pekerjaan besar yang Tuhan mau kita kerjakan. Ada tanggung jawab yang besar yang Tuhan mau kita lakukan. Karena apa? Kita sebagai anak, kita sebagai ahli waris kerajaan surga. Bukan hanya kita aja yang diselamatkan, tapi masih banyak orang yang butuh diselamatkan. Masih banyak orang yang butuh didukung untuk apa? Bisa bergerak maju. Amin. Nah, mau kita
persiapkan diri kita hari-hari ini. Mari kita siapkan diri kita, mari kita lakukan itu sehingga kita akan lihat, kita ambil tanggung jawab yang besar. Ya, Tuhan berkata kepada Yosua, jangan kecut dan tawar hati, kuat dan teguhkanlah hati, kuat dan teguhkanlah hati, sebab aku menyertai Tuhan beserta dengan kita. Amin. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Mari Bapak. Haleluya. Haleluya. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita, meneguhkan kita. Mari kita ambil waktu beberapa saat ini Tuhan. Ada hal-hal yang kita butuhkan dalam hidup ini, dalam pergumulan-pergumulan hidup ini, dalam tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita lihat itu sebagai hal yang luar biasa, sebagai pekerjaan yang mulia yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita ambil itu, kita panggil untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk gagah-gagahan kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Ada hal-hal yang besar yang Tuhan janjikan kepada kita untuk kita kerjakan hari-hari ini. Haleluya. Mari kita ambil waktu beberapa saat, kita berdoa dengan Tuhan, menserahkan hidup kita sama Tuhan. Minta Tuhan perlengkapi hidup kita. Minta Tuhan untuk Roh Kudus penuhi kita. Glory bagi Tuhan. Ini kami semua. Kami rindu dibaharui. Kami rindu diperlengkapi dengan power yang luar biasa, dengan kuasa, dengan urapan, dengan tanggung jawab yang besar yang mempercayakan kepada kami dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami, dalam profesi kami, apapun yang profesi yang kami jalankan hari-hari ini. Mari Tuhan ambillah dan pimpin kami terus, sehingga kami boleh melangkah maju terus. Kami tetap kuat, kami tidak bimbang dan ragu, tapi kami percaya bahwa Tuhan telah menguatkan dan meneguhkan hati kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. 3 kali Tuhan bicara kepada Yesus. Kuatkan, hanya Engkau kuatkan dan teguhkan hati. Jangan kecut dan tawar hati. Tuhan tidak mau kita kecut dan tawar hati. Tuhan tidak mau kita bimbang dan ragu, tetapi kita percaya. Ketika kita percaya sama Tuhan, bukan 90%, tetapi Tuhan mau kita percaya 100% dengan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, baik itu dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam apapun yang kita lakukan hari-hari ini. Tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita percayakan itu pada Tuhan, dan biarkan Tuhan yang bertindak dalam hidup kita, Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang menuntun kita. Terima kasih Bapa. Engkau dengar setiap seruan kami, Engkau dengar setiap pergumulan kami, Engkau dengar setiap doa-doa yang kami naikkan ke hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak mau kecut dan tawar hati, tapi kami mau percaya kepada Engkau. Kami mengandalkan Engkau. Kami mengundang Engkau Roh Kudus datang dan tinggal dalam hidup kami. Engkau memperbaharui kami Tuhan. Biarlah kami boleh mendapatkan kekuatan baru. Kami boleh mendapatkan semangat baru. Engkau membakar hati kami, membuat roh kami terus menyala-nyala di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada-Mu. Kau hebat, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih.
berjalan dengan hebat di dalam kami. Penuhi kami dengan urapan, baharui kami Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita katakan, penuhi dengan urapan. Penuhi
kami boleh berdiri kuat di hadapan Tuhan. Kami tidak bimbang dan tidak ragu, tapi kami percaya. Kami dipenuhi dengan urapan, kami dipenuhi dengan kuasa-Mu. Kami boleh melangkah dalam tahunan Engkau. Kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Kemenangan demi kemenangan kami raih bersama dengan Engkau. Karena Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau berjanji untuk menyertai kami dalam segala kondisi apapun juga. Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mari Tuhan Engkau penuhi kami dengan urapan. Dalam persiapan menunjukkan kepada pencurahan Roh Kudus nanti. Mari Tuhan Engkau perlengkapi kami. Kami yang melapar dan haus akan kebenaran firman, kami akan dipuaskan. Kami akan dipuaskan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerja dengan ajaib. Engkau ada di tengah-tengah kami. Sebab firman-Mu berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau siap memberkati kami. Engkau siap melawat kami. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan di dalam kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua. Urapi kami semua di tempat ini Tuhan. Berikan kami kekuatan baru, berikan kami semangat baru dalam mempersiapkan diri kami hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tidak kecut dan tidak tawar hati, tapi kami percaya Tuhan ada beserta dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, semua yang ada di rumah pun kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati mereka tidak bisa hadir pada pagi hari ini bersama dengan kami. Engkau ada bersama dengan mereka juga Tuhan. Yang sakit pun Tuhan bangunkan mereka. Engkau kuat dan teguhkan mereka. Engkau pulihkan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Hamba telah selesai berbicara. Mari Roh Kudus terus berbicara dalam hati kami, meneguhkan dan menguatkan kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Oke, kita akan memberikan persembahan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa. Angkat setiap persembahan kita berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami mengangkat setiap persembahan kami yang telah kami persiapkan dari tempat kami masing-masing. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan kami. Biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau memberkati kembali 30, 60 bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari kami diberkati dengan ajaib, kami diberkati dengan dahsyat, kami diberkati dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ada yang berulang tahun? Oh, enggak ada. Oke.
Pentakosta pencurahan Roh Kudus. Ya, jadi Bapak Ibu boleh siapkan diri di rumah dalam masih waktu 1 minggu ini. Kita persiapkan diri baik-baik. Kita datang, kita minta Tuhan perlengkapi kita dengan kuasa, sehingga dimanapun kita berada kita menjadi kuat dalam menghadapi segala situasi. Hari-hari ini kalau kita perhatikan hari-hari yang sukar, yang sulit, tapi kita percaya bahwa Tuhan ada dan memberikan kita kekuatan baru, memberikan semangat baru. Kita percaya sama Tuhan. Tuhan bilang buatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Amin. Nah, kita mau melangkah terus maju sehingga kita menjadi kuat sampai pada waktu Tuhan sendiri. Amin. Haleluya. Oh iya, ada makanan di bawah. Kita berdoa untuk makanan. Ada yang berulang tahun yang minggu kemarin yang mengirimkan makanan, jadi kita berdoa Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Ibu Asti, selamat ulang tahun buat Papi juga. Haleluya, luar biasa. Ada lagi? Gak ada. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama kalau sudah tidak ada. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu, Engkau Allah yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Tuhan, di mana Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Engkau hebat, Engkau dahsyat dan Engkau luar biasa. Dalam minggu-minggu di depan ini kami mempersiapkan diri kami untuk menerima sesuatu yang besar, untuk menerima power yang luar biasa, untuk menerima kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu turun atas kami. Kami dipenuhi dengan urapan, kami dipenuhi dengan kuasa-Mu yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati kami semua, Engkau mengurapi kami semua, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat rekan-rekan kami yang sakit. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dimanapun mereka berada. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka, kuasa darah-Mu mengalir dalam mereka. Oleh bilur-bilur-Mu mereka menjadi sembuh, mereka menjadi kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua yang di rumah. Lawatan Tuhan terjadi dalam mereka, Engkau pimpin mereka, Engkau tuntun mereka. Biarlah minggu depan mereka juga hadir bersama-sama dengan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati kami dalam segala pekerjaan kami, Engkau memberkati kami dalam bisnis kami, Engkau memberkati kami dalam pelayanan kami, Engkau memberkati kami dalam profesi kami. Apapun yang kami kerjakan hari-hari ini, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih juga kami bersyukur di mana Tuhan ada makanan minuman yang disediakan di bawah Tuhan, baik itu dari Ibu Asti maupun dari Papi Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau kuduskan dan Engkau tahirkan. Apapun yang kami nikmati menjadi kekuatan yang baru bagi kami Tuhan. Engkau memberkati kembali dengan luar biasa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Pemerintah bangsa ini kami serahkan dalam tangan-Mu, dari Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin sampai seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Engkau nyatakan kemuliaan, Engkau nyatakan hadirat dan lawatan-Mu
di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapa